Nama Tuhan, Shalom. Damai di hati. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ya. Jarang-jarang kita ibadah itu diguyur hujan. Jadi cuacanya lebih dingin. Biasanya kita sudah kipas-kipas, meskipun ada kipas 4 dalam ruangan ini, tapi tetap masih panas begitu ya. Apalagi kalau berangkat ibadah baru anak kah, suami kah, istri bikin masalah di rumah, jalan dengan hati yang panas begitu. Ya. Tapi puji Tuhan hari ini di tengah-tengah ibadah kita Tuhan kasih hujan supaya kita ya lebih dingin. Tapi lain sisi juga saya berpikir ya, tadi sudah kesaksian, puji-pujian kita, ini firman Tuhan lagi mungkin agak panjang begitu. Jadi kalau cuaca seperti ini kan mau pulang juga ya, tunggu cuaca berhenti hujannya dulu baru bisa pulang begitu. Jadi kita berlama-lama juga tidak jadi masalah. Ya, Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan seperti yang sudah ada di layar, yaitu tentang jejak, tentang peninggalan, tentang warisan, ya, legacy yang harus kita semua miliki sebagai orang percaya, yang diwariskan. Kalau kita bicara legacy ini, kalau diterjemahkan itu banyak maknanya, warisan, jejak, peninggalan, dan berbagai macam hal. Nah, pada umumnya ini lebih kepada pekerjaan, lebih kepada kelompok tertentu, tetapi juga ada di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dan hari ini secara spesifik saya berbicara tentang legacy ini di dalam konteks keluarga. Karena ini menjadi modal penting, siapapun kita berangkat dari keluarga. Di luar sana kita semua memiliki identitas. Kalau kita di wilayah Indonesia Timur, kebanyakan kita pikul marga, ya. Jadi kalau hal-hal yang kita lakukan di luar sana juga pun, kalau ada hal yang baik, orang akan tahu. Oh, itu anaknya Pak Asmuruf. Oh, itu anaknya Bapak Prawar. Oh, itu anaknya Pak Anto. Itu anaknya Pak Siwitiori, dan seterusnya. Kalau tidak ada marga, maka dia tahu juga itu orang tuanya yang mana, atau dia itu siapa. Oh, itu Bapak Maulana. Bapak Maulana yang ciri-cirinya seperti apa? Yang mata agak cipit sedikit dan rambut putih gitu. Dia kalau senyum itu semua adem begitu. Ya. Nah, penting bagi kita sebagai orang percaya untuk melihat secara baik apa yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita, apa yang penting untuk kita ungkapkan, apa yang penting untuk kita tinggalkan, apa yang penting untuk kita jalani sebagai orang percaya. Kira-kira hal inilah yang ketika saya sebenarnya sudah mempersiapkan bagian firman Tuhan yang lain di dalam kitab Hosea, tetapi di perjalanan kemarin pulang sampai di rumah, Tuhan menaruh firman ini kepada saya di dalam hati untuk saya gumuli dan mempersiapkan itu. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Ini cukup panjang ayatnya, kurang lebih 800 meter. Ayat yang cukup panjang, ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Tapi tidak mengapa, kita buka Alkitab kita, sudah dapat dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat berapa tadi? Sampai 26. Ya, ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Kalau sudah menemukan, Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya dengan baik, ikuti dalam hati, dan saya akan
bacakan untuk kita semua dengan perikop kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca peristiwa ini, kalau kita sebagai orang normal atau di dunia sekarang ini, mungkin kita pikir Elkana dan Hana ini orang tua yang bodoh, orang tua yang mungkin kurang berpikir, orang tua yang mungkin kurang informasi, atau mereka mungkin sengaja kasih Samuel supaya jauh dari mereka atau dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita melihat ini, persoalannya ini dititipkan kepada siapa? Imam Eli di Silo. Dan ada sisi negatif dari keluarga yang dititipkan. Anak-anak Imam Eli begitu kurang ajar. Mereka itu juga imam, tapi kurang ajarnya luar biasa. Kalau
baca sampai ayat terakhir itu, Eli sudah nasihat mereka. Dia bapak sudah nasihati. Tapi kalau istilah yang kita dengar kalau orang tua nasihati, masuk telinga kiri, lompat jendela kanan. Nasihat terus. Tapi mereka tidak pernah dengar. Nah, datanglah si Hana dan Elkana untuk taruh Samuel di dalam pengawasan Imam Eli di bait Allah di Silo. Ayat yang ke-11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Kalau orang tua normal itu tinggal tanya toh, bagaimana Eli mau didik Samuel? Anak-anaknya saja hancur. Apa yang mau diharapkan? Ya. Betapa kurang ajarnya mereka. Hal yang paling prinsip tentang Tuhan saja mereka tidak pernah berperilaku baik. Hal yang paling prinsip tentang Tuhan saja mereka tidak menghormati. Bagaimana mungkin Samuel akan bertumbuh menjadi pribadi yang baik? Nah, ini yang akan kita lihat secara bersama-sama. Bapak Ibu, pertanyaan besar. Waktu Samuel ada di situ, interaksinya itu berjalan itu, ya. Interaksi yang terjadi itu apakah Samuel hanya dikurung dalam satu tempat, lalu sekali-kali Eli hanya datang untuk mengecek, atau dibiarkan bebas, dididik sedemikian rupa, dan dia melihat setiap hal yang dilakukan oleh anak-anak dari Imam Eli? Tentu dia akan melihat semua interaksi sosial, perilaku yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Tapi kalau kita baca secara menyeluruh, kenapa begitu terjadi perbedaan di dalam tempat yang sama antara Samuel dan juga anak-anak dari Imam Eli? Terjadi perbedaan mendasar, perbedaan yang cukup jauh tentang karakter hidup. Dan ini yang saya mau bicara tentang legacy yang memang harus kita pikirkan bersama. Ini bukan hanya tentang tanggung jawab orang tua, bukan hanya tentang tanggung jawab papa mama, tetapi tanggung jawab kita juga sebagai anak. Apa itu legacy? Tadi saya sudah katakan, sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang kepada generasi berikutnya. Sesuatu yang ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Berarti generasi ini yang akan melanjutkan itu. Ya. Ini tidak hanya, saya tidak berbicara tentang harta yang ditinggalkan, warisan harta benda yang ditinggalkan. Saya lebih berbicara tentang nilai-nilai hidup, prinsip, pengalaman, reputasi maupun tradisi, kebaikan-kebaikan yang harus dijalani, yang harus diteruskan dari generasi satu kepada generasi yang lain. Dan itu dimulai dari dalam keluarga. Ya. Kalau ayat yang ke 26 bilang begini, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu, kita renungkan bersama, ini dua hal atau dua orang yang ada di dalam satu didikan, ya. Anak-anak Imam Eli, ada dua orang. Lalu Samuel datang juga ada di dalam tangan yang sama, pengawasan yang sama untuk masuk dalam didikan. Ya. Harusnya
Secara logika, kita akan menemukan Samuel itu tidak berhasil. Secara logika kita akan menemukan bahwa perilaku hidup dari anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu menjadi batu sandungan kepada Samuel. Karena dia punya begitu banyak alasan untuk tidak mau masuk dalam didikan, tidak mau dengar-dengaran. Dia punya banyak alasan untuk tidak mau taat. Bapak Imam, Pak Eli, kok bicara tapi kok anak-anak juga begitu tuh. Kalau saya melanggar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali juga tidak masalah, atau kok anak juga lebih mau. Harusnya ini bisa menjadi alasan. Tetapi sepanjang kita membaca perjalanan dari Samuel, kita tidak menemukan berbagai macam alasan untuk Tuhan tidak menyertai Samuel. Ya. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah tentang bagaimana Samuel itu dia tetap ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Seseorang harus meninggalkan legasi yang baik, meninggalkan jejak yang baik. Seorang bapak, seorang ibu meninggalkan jejak yang baik, rekam jejak yang baik, warisan yang baik, etika hidup yang baik kepada anak-anaknya. Anak-anak juga demikian harus menunjukkan perilaku hidup yang baik. Ya. Saya katakan begini, kalau seorang anak itu dia keluar dari pintu rumahnya, ya, kalau dididik dengan baik di dalam keluarga dan luar biasa, dengan segala macam ketekunan, kedisiplinan, dan reputasi yang baik, maka ketika dia keluar dari pintu rumahnya, terhubung dengan dunia luar, maka dia sedang membawa reputasi keluarganya di luar sana. Samuel tahu orang tuanya begitu giat, tekun, berdoa. Bahkan kalau kita melihat perjalanan untuk mendapatkan seorang Samuel ini, begitu penuh dengan perjuangan dari Hana dan Elkana. Diremehkan begitu rupa. Tetapi apa? Di dalam semua itu, didikan itu penting. Telinga dengar-dengaran itu penting. Hati yang mau terima didikan itu penting. Ya. Jangan orang tua baru kasih keluar kata baru langsung kita bilang, kamu sudah tua itu stop bicara banyak sudah. Nanti kita lihat ayat yang menegur kita juga sebagai anak-anak. Kalau kita baca itu, anak-anak yang kurang ajar pada akhirnya Tuhan bilang apa? Sepanjang firman Tuhan bilang, sepanjang Imam Eli memberikan nasihat, mereka anggap itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Begitu terus siklus hidup mereka. Anggap mereka diri hebat, anggap mereka bisa mengatur hidup mereka dengan baik. Tetapi pada akhirnya Tuhan bilang apa? Mereka tidak indahkan itu. Pada akhirnya Tuhan yang akan mematikan mereka. Ya. Nah, untuk meninggalkan legasi yang baik, saya ingin membagikan 3 poin penting bagi kita. Yang pertama adalah investasikan waktu untuk dididik. Investasikan waktu untuk dididik anak-anak. Orang tua harus bisa menginvestasikan waktu untuk mendidik anak-anak. Anak-anak harus bisa memberikan waktu, investasikan waktu untuk mendengar didikan itu dengan baik. Ayat yang 11 itu bilang apa? Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Memang ada perbedaan, tetapi pertanyaannya begini. Di usia yang sudah senja, berarti Tuhan telah menyertai Imam Eli ini begitu luar biasa dalam perjalanannya. Dan dia ingin juga anaknya ini berhasil, tetapi kenyataannya bahwa kecongkakan, tidak mau dengar-dengaran, anggap diri hebat, itu sudah berlaku, sudah berakar, menjadi kebiasaan, menjadi perilaku yang susah untuk mau diluruskan. Berbeda dengan Samuel
ada di dalam pengawasan Imam Eli. Lalu bukan kalau dia fokus ke sudah ada di rumah Tuhan lalu sedikit-sedikit minta pulang, sedikit-sedikit marah. Tidak. Waktu yang ada dia investasikan untuk memberi diri dididik. Orang kalau dididik itu bagaimana? Ya. Kalau orang militer kalau dididik itu, kemarin adik Yesua Asmuruf yang baru tiba di Sorong, lalu hanya cuma 10 menit dengan bapak mama dan adik-adik di bandara, sudah itu langsung lurus lagi ke tempat penginapan yang memang sudah disediakan. Saya berpikir sepanjang jalan, kenapa anak-anak ini tidak dikasih waktu begitu untuk dengan orang tua dulu kah? Sepanjang perjalanan saya pikir, oh ternyata bahwa mereka ini kan ketika mendaftar baik TNI atau Polri, berarti hidup mereka itu adalah milik negara. Sedemikian rupa disiplinnya itu harus dididik dengan baik. Karakter mereka, pola pikir mereka harus dididik dengan baik. Lebih ekstrim, sewaktu-waktu keluarga juga harus siap kalau anak itu harus gugur di medan pertempuran, dan keluarga memang harus siap seperti itu. Ya. Waktu mereka harus diberikan sepenuhnya. Hidup mereka juga harus berpikir tentang mereka adalah seorang prajurit. Didikan begitu keras. Yang dulu yang tidak dengar-dengaran sekarang dengar-dengaran. Ya. Dididik, investasikan waktumu untuk dididik. Tidak ada satupun orang tua di tempat ini yang ingin anaknya itu gagal. Bahkan anak kita yang paling nakal pun kita kadangkala berdoa keluar air mata, minta Tuhan untuk rubah anak ini. Tidak ada bilang berdoa baru menangis lalu dia bilang, aduh Tuhan terima kasih sapu anak ini dia sudah nakal makin bagus. Tidak ada. Terima kasih Tuhan sapu anak ini dia pintar copet. Tidak ada. Terima kasih Tuhan sapu anak ini pintar lari dari polisi, pintar lari untuk menghindar dari peluru. Tidak ada. Ada di sini yang berdoa begitu? Tidak ada, saudara. Maka investasikan waktu untuk mendidik dan dididik itu penting bagi kita sebagai generasi. Untuk kita akan menemukan legacy yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau papa mamamu reputasinya baik, maka engkau wajib untuk menjaga itu. Tadi saya katakan dia bahwa ketika engkau keluar dari pintu rumahmu sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, engkau keluar dari pintu rumahmu, engkau sedang membawa reputasi keluargamu. Samuel juga pun begitu. Dia sedang membawa reputasi, dan reputasi itu adalah tentang pergumulan orang tuanya untuk mendapatkan dia di hadapan Tuhan. Ya. Jangan karena hanya pakaian selembar yang ada pangkatnya, jangan karena hanya jabatan sementara, jangan hanya karena harta, jangan karena hanya engkau cakap, jangan hanya karena engkau cantik, jangan hanya karena uang, lalu engkau lupa ya, tentang Tuhan di dalam hidupmu. Lupa atau tidak mau mengindahkan didikan, tidak mau dengar-dengaran terhadap orang tua. Perhatikan baik-baik anak-anak muda. Setiap reputasi yang kita lakukan di luar sana itu akan terlihat. Segala tindakan, perkataan maupun perilaku yang akan menjadi penilaian kita itu membawa dampak. Itu akan membawa siapa kita di mata orang lain. Ya. Jadi perhatikan dengan baik. Legacy ini memang harus terus berjalan. Dalam konteks keluarga, engkau harus melihat dengan baik bahwa orang tua ini sudah melakukan hal yang baik,
hal yang positif. Mereka begitu giat dalam bekerja. Mereka begitu disiplin dalam mengiring Tuhan. Mereka begitu setia dalam pelayanan. Mereka mempunyai hati yang luar biasa untuk mengasihi. Mereka mempunyai hati yang begitu luar biasa untuk mau berkorban. Demikianlah engkau harus memperhatikan itu dengan baik dalam hidupmu. Di dalam semua itu maka engkau akan melihat bahwa Tuhan yang terus akan menjaga kehidupan. Samuel selanjutnya di ayat ayat 35 bilang begini. Ayat 35 dari pasal yang kedua. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Perhatikan. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Bapak Ibu, ini berbicara tentang tanggung jawab Tuhan sepenuhnya atas hidup orang yang mau dengar-dengaran. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. No, beda proses. Beda proses, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gak usah bandingkan dirimu dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Kalau engkau mau bandingkan tentang kerja keras, ya silakan. Tetapi jangan membandingkan bagaimana mereka diproses oleh Tuhan. Tidak akan pernah temukan. Tetapi kita yang di dalam Tuhan, kita harus melihat dengan baik bahwa kita ini ada di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan harus kita teruskan. Bukan hidup di dalam dunia ini lalu bikin masalah lalu bilang kok bicara firman-firman terus, kok bicara ibadah-ibadah terus, kok bicara Tuhan baru, kok tiap hari mabuk, kok tiap hari bakal kopo istri, kok tiap hari pukul kopo anak-anak juga tiap hari maki orang tua. Tetapi orang yang Tuhan sudah bertanggung jawab sepenuhnya, firman Tuhan katakan, aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang-orang yang kuurapi. Itu adalah perjalanan dari seorang Samuel. Kalau kita memberikan waktu, investasikan waktu untuk masuk dalam didikan, dampak terbesar dalam ekspektasi atau harapan Tuhan kepada kita adalah terproses di dalam Dia. Jangan terproses di dalam dunia. Jangan berproses dengan dunia, tapi berproses di dalam Tuhan. Ulangan 28 ayat 13 itu bilang, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu bukan sekedar firman Tuhan, Bapak Ibu. Anak-anak muda perhatikan. Itu bukan sekedar firman Tuhan, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar slogan, tetapi betul-betul bersumber dari Tuhan perkataan itu. Dan apa jaminannya? Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, anak-anak muda perhatikan. Kalau Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau rajin baca Alkitab, perhatikan cara hidup dari Samuel. Semasa dia diproses di dalam Tuhan. Ya. Untuk mau menikmati hasil yang baik itu harus diproses. Ya. Orang kalau saya awal datang di Sorong baru lihat orang siram pasir di Melanu itu, saya juga rasa aneh dan bingung. Ini tanah baru orang ambil pasir dari mana begitu? Karena kalau di tempat saya gunung, ya pasir ya gunung pasir begitu. Gunung pasir jadi orang tinggal garuk saja turun, trek datang angkat, bawa pergi. Nah tapi kalau di sini kan pasir yang mau dihasilkan itu harus melalui proses. Butuh air yang banyak. Ya. Tempatnya harus dipersiapkan dengan baik untuk menghasilkan, mau dapat hasil pasir yang untuk corka, untuk plasterka itu beda juga. Harus diproses.
Dan ada banyak waktu yang dipersiapkan, tenaga yang dipersiapkan. Jangan terlalu santai dengan hidup ini, anak-anak muda. Kalau orang tua sudah bicara tentang jangan pernah ragu akan kasih karunia Tuhan, yakinilah itu dalam hidupmu. Jangan terlalu sibuk hanya bergaul, ada teman di sana yang panggil untuk melakukan ini, lalu engkau lupa tentang Tuhan yang sudah mendidik engkau di dalam keluargamu. Ya. Maka jangan harap untuk engkau mau jadi kepala. Engkau selamanya akan menjadi ekor. Apalagi di tanah kita sendiri yang melimpah susu dan madu di tempat ini. Ya. Yang hanya sedikit-sedikit taunya bataria ke orang tua, uang. Tapi engkau terus bikin susah orang tua. Ya. Baru hidup enak sedikit lalu lupa tentang orang tua. Perhatikan dengan baik anak-anak muda. Ada begitu banyak orang tua di tempat ini. Dan saya sungguh yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda, perhatikan dengan baik. Legasi yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, ingin untuk kita teruskan itu. Reputasi keluargamu itu ingin untuk kita teruskan. Jangan nanti orang tua sudah tidak ada, engkau bikin susah tambah, lalu Tuhan mengangkat tangan daripadamu sampai engkau hidup setengah mati. Ya. Kalau yang pertama, tadi kita lihat bagaimana kita meninggalkan legasi yang baik. Yang pertama adalah investasikan waktu untuk dididik. Harus berproses. Terproses itu setengah mati, dididik itu setengah mati. Tapi ketekunan akan selalu ada hasilnya di depan. Tidak instan, saudara. Yang kedua, bagaimana untuk meninggalkan legasi yang baik? Temukan sumbernya. Keluarga sebagai sumber kontributor legasi selanjutnya. Ya. Keluarga itu adalah sumber kontributor legasi selanjutnya. Ayat 22 sampai ayat 25 bilang begini. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Bapak Ibu, sampai di sini dulu, nanti kita baca ayat yang ke-25. Pertanyaan mendasar. Samuel dalam konteks atau Imam Eli yang sedang berbicara, memberikan nasihat kepada Hofni dan Pinehas. Keluar dari mulutnya pertanyaannya, itu sungguh-sungguh sebagai seorang bapak itu sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh-sungguh. Apalagi di usia yang sudah tua, ya, yang matahari sudah turun jauh sekali. Firman Tuhan bilang, Eli pemata itu lihat sudah kabur-kabur, pandangannya itu sudah kabur sekali. Dia hanya kebanyakan habiskan waktu itu di tempat tidur, bergeraknya pun susah. Karena badannya juga gemuk. Orang tua didik kita dari kecil sampai sudah besar. Lalu kita lihat orang tua kita, buka mata hati kalian, bahkan buka mata kalian untuk lihat. Orang tua pun rambut itu sudah putih, jalan juga sudah tertati-tati, jalan juga setengah mati. Kadang-kala kaum bikin sakit kepala orang tua. Pikir itu. Pikir itu dengan baik. Proses yang sama Imam Eli juga dia lakukan kepada Samuel. Tetapi apa perbedaannya? Bahwa Samuel
dia mau untuk menerima didikan itu dengan baik. Maka ayat 26 itu bilang, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, ya, bertumbuh. Dia menjadi seorang yang bertanggung jawab, bertumbuh menjadi pribadi yang dengar-dengaran, bertumbuh menjadi pribadi yang menghormati kekudusan Tuhan, yang menghormati reputasi keluarganya, yang menghormati orang-orang yang selalu berdoa kepada dia, yaitu Imam Eli. Dan dikatakan Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ayat 26 itu jelas bilang begini, bahwa Samuel dalam masa hidupnya dia sedang melanjutkan legasi dari keluarganya, dan di dalam semua itu dia ingin untuk menjadi pribadi yang baik. Kalau pribadi yang baik gak usah bicara kepada masyarakat, gak usah bicara kepada orang, gak usah bicara kepada keluarga. Dengan sendirinya keluarga akan menghormati, dengan sendirinya orang akan menghormati, dengan sendirinya Tuhan akan menghormati hidupmu. Amin. Ya. Itu bersumber dari mana? Keluarga. Ya. Bersumber dari keluarga. Jadi anak-anak, selama engkau masih dipanggil anak, hormatilah orang tuamu. Orang tua, selama engkau dipanggil orang tua, bapa, mama, tunjukkanlah hidupmu yang baik. Untuk anak-anak akan memperhatikan itu, anak-anak akan melanjutkan itu. Dan tadi saya sudah meyakinkan kita bersama dalam firman Tuhan ini, bahwa ada begitu banyak orang tua di tempat ini. Saya yakin juga bahwa mereka ada di dalam kasih karunia Tuhan untuk menata hidup mereka lebih hari lebih baik. Karena apa? Mereka sedang melihat generasi yang ada di bawah mereka, anak-anak yang nanti ketika mereka sudah tidak ada, mereka inilah yang akan berdiri, memikul tanggung jawab, bukan hanya sekedar marga, bukan hanya sekedar nama, tetapi nilai-nilai hidup yang akan diteruskan. Pada akhirnya kita akan melihat juga bahwa kalau satu generasi bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, hidup dengan baik, mempermuliakan nama Tuhan, semua orang sesuai dengan firman Tuhan, semakin besar disukai oleh di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pada akhirnya kalau kita yang disukai oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Generasi Tuhan, anak-anak muda, perhatikan dengan baik. Kita diproses di dalam Tuhan dalam hal-hal seperti ini. Mulailah menghormati hidupmu di tengah-tengah keluarga. Hormatilah hidupmu di dalam keluarga. Keluarga adalah sumber utama. Di dalam Mazmur, kita baca dulu, Mazmur 128. Iya, Mazmur 128 ayat 3 dan 4 bilang begini. Istrimu, ini berbicara tentang keluarga, berkat atas rumah tangga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, kalau ayat 3 berbicara tentang istri, berbicara tentang anak. Ayat 4 itu bilang begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Keluarga kita akan terpelihara dengan baik. Kita akan terus melanjutkan legasi yang kita dapat dari Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, kalau ada takut Tuhan, menghormati di tengah-tengah keluarga kita. Tadi kesaksian demi kesaksian sudah menunjukkan bahwa ada kemerosotan-kemerosotan yang terjadi atas bangsa ini. Mari perhatikan dengan seksama, anak-anak muda, orang tua. Generasi muda, jika mau reputasimu baik, maka setiap anak wajib menaruh hormat kepada orang tuanya. Amsal 23. Amsal 23 19
Ayat 19 sampai 22 bilang begini. Hai anakku, dengarlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Jangan suka bergaul dengan orang yang suka pemabuk, ya. Karena engkau akan terjerumus di situ kalau engkau tidak menjaga hatimu dengan baik. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, ya. Tidak ada niat yang baik, tidak ada nasihat di sana, tidak ada didikan yang baik, dan kantuk membuat orang-orang berpakaian compang-camping. Coba perhatikan orang yang mabuk, tidur di got, tidur di jalanan, celana jatuh, baju sobek dan seterusnya. Berjalan hampir tak bisa jalan dengan baik, hanya tahu merayap. Kenapa saya bicara begitu? Saya pernah mengalami, ya. Bertobatlah. Ayat selanjutnya 22 bilang begini. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Generasi muda, perhatikan, reputasimu baik, maka setiap kita harus menghormati orang tua kita. Amin, anak-anak muda. Amin, anak-anak muda. Hormati orang tuamu. Apalagi kalau orang tua sudah tua. Kenapa? Karena kalau orang tua sudah tua itu kebanyakan kadangkala bicara itu suka salah. Harap maklum. Kadangkala orang tua bicara itu ceplas-ceplos. Kalau engkau sudah besar mulai tersinggung, harap maklum. Kalau orang tua sudah tidak punya penghasilan dan engkau punya penghasilan, lalu kadang-kala engkau tersinggung dengan didikan mereka, harap maklum, karena mereka sudah tua. Tetapi itu perintah firman Tuhan. Meskipun orang tua kita sudah tua, sudah tidak berdaya, lemah, terbatas dan sebagainya, tetapi firman Tuhan perintahkan kita menghormati orang tua. Dengan demikian engkau sedang berproses untuk menanamkan legacy. Karena kalau orang tua sudah tidak ada, pada akhirnya engkau, anak-anak muda, pada akhirnya juga engkau dipanggil sebagai orang tua. Papa, mama, pada akhirnya juga. Kalau engkau tidak menikah juga pun tetap engkau dipanggil bapak ade, mama ade. Maka legacy yang harus ditaruh, ya, adalah selanjutnya orang tua kita sudah tidak ada, maka kita yang akan melanjutkan. Dan kalau kita sudah tidak ada, generasi kita di bawahnya akan melanjutkan juga. Jadi perhatikan dengan baik sebagai generasi muda. Siapa yang paling bertanggung jawab atas hidup kita secara individu adalah diri kita sendiri, ya. Yang bertanggung jawab atas diri kita, ya, bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita, bukan orang lain, adalah diri kita. Jadi yang pertama, investasikan waktu. Yang kedua adalah tengah-tengah keluarga kita harus menghormati untuk kita saling memberikan support dan menanamkan prinsip-prinsip hidup yang baik. Karena keluarga sebagai kontributor legacy selanjutnya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk meninggalkan legacy yang baik? Yang ketiga adalah perlu adanya otoritas Tuhan di setiap proses hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasal yang ketiga ayat yang ke-19 bilang begini. Dan Samuel makin besar, sudah menjadi dewasa, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Luar biasa. Ketika saya baca bagian ini, begitu luar biasanya Tuhan atas hidup kita. Kalau Dia sudah janjikan untuk menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang begitu sukses, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kita bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dan jaminan itu datang kepada Samuel untuk kita lihat bersama bahwa Tuhan yang Samuel sembah adalah Tuhan yang juga kita sembah.
Dan firman Tuhan itu datang kepada Samuel, dan ingin saya katakan bahwa firman Tuhan juga itu harus datang kepada kita, dan sama-sama kita meyakini itu. Firman Tuhan datang kepada Samuel ayat 19. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Percuma dalam hidup kita, selama hidup kita punya KTP besar-besar Kristen. Setiap hari kita pelayanan, setiap hari kita singar, setiap hari kita menjalankan persembahan, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita berdoa terus, rajin memberikan perpuluhan. Tetapi bagaimana kalau Tuhan tidak menyertai kita? Maka kembali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang percaya. Ayat 19 itu bilang, dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Selanjutnya begitu luar biasa, dan tidak ada satupun dari firman-Nya, tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tidak ada janji Tuhan atas hidup kita ini, atas Samuel itu gugur. Dan kita mau lihat bersama bahwa pada akhirnya Tuhan menepati janjinya dalam kehidupan Samuel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang menjamin hidup kita bukan dengan berbagai macam hal. Allah menjamin hidup kita itu dengan janji firman-Nya yang tidak pernah gugur, atau dengan kata lain, kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu, setiap generasi di atas kita sudah melewati berbagai proses. Orang tua kita, mama kita, dan seterusnya. Tete kita sudah melihat atau sudah melewati berbagai proses panjang, bahkan menguras energi yang tidak sedikit. Tekun di dalam mengiring Tuhan. Tanpa disadari, hari ini kita pula sedang dibentuk. Kita sedang terbentuk, kita sedang dibentuk. Tujuannya adalah untuk meninggalkan legacy, untuk meneruskan jejak, reputasi, tradisi dari keluarga kita, dari generasi selanjutnya, dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya, dari tete kita kepada kita punya orang tua, dari orang tua kepada kita kepada anak-anak kita, dan seterusnya. Oleh sebab itu, pikirkanlah dengan baik. Tuhan menggunakan proses untuk kita dibentuk di dalam Dia. Untuk apa? Menguatkan dan membawa kita lebih dekat kepada Dia. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Investasikan waktu untuk mau selalu dididik. Itu tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, rawatlah setiap reputasi keluargamu yang sudah dibangun dengan baik, karena engkau yang akan melanjutkan itu. Dan yang ketiga, yakinilah otoritas Tuhan jauh lebih ampuh dibandingkan hura-hura yang selalu ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.